teman milenial, masih kuat nggak perutnya? Harus masih kuat dong, karena pastinya kita berdua akan kembali membagikan, menginformasikan makanan-makanan khas dari Indonesia yang mendunia, pastinya hanya di items informasi ke teman-teman milenial di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Wah, Indonesia tuh emang budayanya banyak banget. Bener. Dan kalau kita sering dengar kan mungkin budaya Indonesia ya yang dibawa ke kancah internasional, mungkin dari mulai tariannya ataupun alat musiknya, ataupun kain batik ataupun pariwisatanya. Tapi Betul. taunya kuliner Indonesia itu juga nggak kalah mendunianya ya Kak? Bener, karena pastinya juga ada kuliner-kuliner dari Indonesia yang udah go internasional, bahkan dinobatkan sebagai makanan terenak atau misalkan top 10 juga makanan terenak yang ada di dunia. Salah satunya ya Taya adalah rendang. Ini pasti teman milenial juga udah nggak asing lagi dan pasti juga harusnya udah pernah makan nih ya kalau rendang ya. Jadi ini adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang nggak cuma populer di Indonesia aja tapi udah mendunia. Rendang juga udah beberapa kali dinobatkan oleh CNN Ghost sebagai makanan terenak di dunia. Setuju banget sih. Dan saking enaknya, ternyata negara tetangga kita Malaysia juga mempunyai hidangan yang mirip dengan rendang. Perbedaan rendang Indonesia khas Minang ini memiliki tampilan yang kehitaman dan cenderung kering. Sementara dalam proses pembuatannya, rendang Minang ini diolah dengan daging sapi dan santan serta bumbu rempah-rempah yang pastinya kaya banget. Rendang ini juga proses masaknya lama banget, sekitar 7 jam, sehingga menghasilkan bumbu yang sangat meresap ke dalam daging dan pastinya juga empuk. Kalau misalkan kita lihat juga nih Tay, mungkin kalau di lidah-lidah orang Indonesia makan rendang tuh biasa aja, nggak terlalu pedes gitu ya. Tapi kalau yang makan orang bule dan makan rendang dengan standar Indonesia pasti langsung kepedesan, langsung kebakar gitu ya. Kita udah terlatih sih kayaknya. Benar. Dan berkat keberadaan dari rendang ini, aku percaya dengan quote yang mengatakan beauty takes time sih Kak. Of course. Karena menurut aku rendang itu cantik banget dari mulai bentuknya, rasanya sampai bawaannya di perut gitu kayak anget gurihnya dan pedesnya tuh masih ngena gitu. Kalau mau bikin rendang siap-siap ya, gasnya habis di rumah ya. Iya, tapi kan worth it ya Kak, kenapa Bener. enggak? Makanya lebih baik dimakan ketika acara-acara besar aja ya. Kalau keseharian lumayan rempong nih. Atau beli kayaknya. aja gitu ya di restoran Padang. Betul banget. Selanjutnya juga ada makanan khas Indonesia yang juga mendunia. Tepatnya merupakan sebuah saladnya Indonesia yaitu gado-gado. Jadi sajian ini kalau dilihat-lihat seperti yang aku bilang mirip salad karena berbahan dasar sayur-sayuran. Hanya aja di Indonesia sayuran yang dibuat untuk gado-gado terdiri dari bayam, labu siam, kentang, tempe, tahu hingga telur. Walaupun terkesan sederhana, makanan khas Indonesia ini sering kita jumpai di pinggiran jalan. Tetapi taunya pernah menjuarai di posisi pertama kategori tampilan sajian estetika di perlombaan memasak internasional Napoli, Italia pada tahun 2010 silam. Karena gado-gado ini nggak cuma enak tapi juga sehat. Dan kalau misalkan aku lagi diet gitu ya, kadang tuh emang aku makan gado-gado aja tanpa lontong karena rasanya tuh juga enak banget dan nggak kerasa lagi kayak diet gitu loh. Wah, tapi memang banyak banget temen-temenku yang pengen diet tapi nggak mau jauh dari cita rasa Indonesia tuh Iya. biasanya makanannya gado-gado. Bener banget, tapi selain gado-gado ini adalah salah satu hidangan favorit aku juga, yaitu sate ya. Jadi siapa sih yang gak kenal makanan yang satu ini? Ini adalah daging yang dipotong kecil-kecil, kemudian ditusuk-tusuk, dan nanti akan dibakar hingga matang. Sate ini juga banyak banget loh ternyata jenisnya. Ada sate Padang, sate Madura, sate Taichan, dan masih banyak lagi. Gak cuma jadi primadona di negeri sendiri, sate ini juga jadi makanan favorit bagi banyak masyarakat di berbagai macam belahan dunia. Belakangan ini gak cuma wisatawan asing aja yang pengen nyobain sate, tapi sejumlah restoran internasional juga udah memasukkan sate dalam daftar menu andalannya. Harus bangga nih kita pastinya. Contohnya ya, ada salah satu restoran di Amerika Serikat, tepatnya di New York, yang namanya adalah Sate Junction. Di sana mereka menghidangkan sate ayam asli Indonesia sebagai makanan khas dan juga andalannya. Wah, bangga banget sih sebagai Ya. orang Indonesia.
Karena kan biasanya kita makan sate ini di resepsi pernikahan ya. Bener. Kan gak nyangka kalau misalnya kita lagi makan prasmanan terus mikirin wah makanan ini tuh go internasional loh yang gue makan sekarang gitu. Atau bahkan biasanya makan sate di pinggir jalan, Iya. sekarang udah bisa dinikmatin sama orang-orang di seluruh dunia. Kadang Keren kagum banget ngebayanginnya. Dan selain sate, makanan berikut juga makanan yang tipikal banget sebagai makanan pinggir jalan dan juga makanan resepsi pernikahan, yaitu ada bakso. Jadi bakso ini merupakan kuliner khas Indonesia yang lain yang mencuri perhatian internasional, di mana makanan berkuah ini dapat ditemukan di hampir semua wilayah di Indonesia. Ya. Bahkan satu komplek aja mungkin ada 5 abang Kios tukang bakso ya. gitu ya, benar-benar. Kios, terus abang tukang bakso yang lewat-lewat, jadi gampang banget ditemuin. Dan taunya makanan yang terdiri dari bola daging, kuah kaldu dan isian mie ini sudah sampai ke kancah internasional. Walaupun sebenarnya bakso ini ada yang versi Tiongkoknya juga, tetapi taunya masyarakat Tiongkok ini jauh lebih menyukai bakso versi Indonesia ketimbang bakso versi negaranya sendiri. Dan gak hanya masyarakat Tiongkok, hidangan bakso ini juga menjadi kuliner favorit dari mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Ngomongin bakso tuh emang kayaknya nggak pernah salah ya kalau misalkan lagi hujan-hujan, agak flu-flu dikit, makan bakso, terus itu rasanya kayak pengen nambah Pakai terus. teh anget, aduh. Terus udah kayak gitu tambahin sambal sama kecap, oh udah si kuahnya butek gitu, enak banget ya. Karena bakso ini bisa dinikmati di berbagai situasi ya. Betul. Kalau hujan mungkin tambahnya teh anget, kalau mungkin lagi panas-panas es teh sih. Duh pasti emang nggak pernah salah deh kalau misalkan kita makan bakso. Next selanjutnya ini hidangan favorit aku juga adalah nasi goreng yang menjadi andalan dari berbagai macam orang Indonesia termasuk aku. Dan kalau diperhatiin juga menu yang satu ini pasti selalu ada di setiap restoran atau di setiap tempat makan Indonesia. Jadi kalau misalkan kita ke restoran ya Tai, kadang-kadang aku bingung aku pesan apa, pasti pesan aku adalah nasi goreng. Karena itu aman banget buat aku. Dan ini juga nggak terkecuali untuk orang-orang dari berbagai macam belahan dunia yang profesinya mulai dari ekspat, artis dan lain sebagainya juga turut menggembari hidangan khas Nusantara ini. Nasi goreng sendiri itu berasal dari nasi yang digoreng dengan berbagai macam bumbu. Contohnya adalah bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan ditumis bersama dengan nasi yang diberi kecap. Kalau misalkan kalian juga pernah lihat ya, sekarang kan nasi goreng udah banyak banget toppingnya, mulai dari daging-dagingan, ayam, kambing, sapi, sampai kayak sayur-sayurannya juga banyak banget. Ini membuat variasi dari nasi goreng makin banyak lagi dan bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Setuju banget. Dan menurut aku nasi goreng itu salah satu makanan favorit ketika sarapan atau abis berenang. Gak tahu kenapa abis berenang enak banget makan nasi goreng pakai telur biasanya juga. Tapi biasanya aku tuh paling suka nasi goreng pinggir jalan. Pinggir aku nggak jalan. tahu kenapa, tapi nasi goreng pinggir jalan itu the best banget buat aku ya. Bahkan menurutku mengalahkan nasi goreng yang biasanya ada di hotel-hotel juga. Bener banget. Nah selanjutnya nih ya, yang aku juga suka banget karena ini adalah salah satu makanan yang sering banget mama aku masak dan masakan mama aku tuh enak banget kalau lagi bikin ini, yaitu rawon. Jadi ini adalah kuliner asli Indonesia yang dinobatkan sebagai sup paling enak se-Asia oleh Taste Atlas. Wah, keren banget. Nah, Taste Atlas sendiri itu Tai adalah sebuah situs kuliner yang mengulas berbagai makanan di seluruh dunia. Rawon sendiri menempati posisi nomor 1 dari 12 besar sup dari berbagai macam negara. Jadi sebenarnya rawon sendiri ini biasanya adalah sebuah hidangan sup yang kuahnya itu warnanya hitam karena dia dicampur dengan buah keluak. Dan nanti di dalamnya itu juga ada potongan daging sapi. Selain itu biasanya kalau makan rawon nggak lengkap kalau nggak dipakein toge. Oh, kira kerupuk. Nggak pakai toge, sama biasanya pakai telur asin atau telur bebek. Nah kalau misalkan kalian suka kerupuk juga pengen ada yang garing-garing, boleh ditambahin. Iya, biasanya Makin dicemplungin gitu kan di Bener. rawonnya. Aduh, enak banget. Jadi lapar nih, Kak. Bener banget. Nah rawon ini juga akhirnya bisa mengalahkan sup bulalo asal Filipina dan Pinang laksa asal Malaysia yang juga sebenarnya aku bisa bilang itu enak-enak banget sih. Wow. Lagi-lagi kita patut berbangga dengan pencapaian salah satu kuliner khas Indonesia. Benar. Dan last but not least, ada makanan khas Yogyakarta yaitu gudeg.
Jadi salah satu makanan khas Jogja ini nggak hanya populer di Indonesia aja, Jogja sendiri menjadi salah satu kota yang menjadi gerbang pariwisata di Indonesia. Tentu saja membuat gudeg lebih mudah terkenal ke kancah internasional. Bahkan di Australia aja ada salah satu restoran yang menyajikan gudeg sebagai salah satu menu andalan mereka. Nah, gudeg sendiri ini terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan dalam waktu yang lama. Biasanya gudeg ini disajikan dengan nasi, ayam kampung, telur, tahu dan juga pelengkapnya yaitu sambal goreng krecek. Bahkan ada pula gudeg yang dikemas dalam bentuk makanan kaleng dan dijual di berbagai negara di dunia. Nah, kalau misalkan makan gudeg nih ya, mungkin ada tim gudeg manis, ada tim gudeg gurih. Nah, kalau aku sendiri, aku suka banget sama gudeg gurih yang dijual di Jogja. Biasanya itu lebih ke pinggir-pinggir jalan gitu. Karena kan sebenarnya sekarang juga udah banyak banget restoran gudeg di Jogja yang gede, yang ini pastinya juga udah kayak banyak franchise-nya, jadi untuk menjangkaunya lebih mudah. Tapi balik lagi sih, itu sebenarnya selera kalian lebih suka makan di mana dan dominasi rasanya tuh apa. Aku juga tim gurih sih. Cuman kalau misalnya aku berkunjung ke Jogja nih, kan aku bukan orang Jogja asli, jadi agak susah sih Kak untuk cari pinggiran jalan yang emang bener-bener enak. Karena kadang kan memang biasa aja gitu. Dan bener. ada pula juga restoran yang emang udah terjamin dari masa ke masa. Gudegnya itu emang otentik dan emang enak banget gitu. Nah, biasanya kalau aku lagi ke Jogja emang ditemenin sama teman aku yang asli Jogja untuk muter-muter cari kulinernya. Tapi ngomongin Jogja, sebenarnya salah satu makanan khas favorit aku yang lainnya nih yang mungkin agak ke-skip tapi aku doyan banget dan aku nggak pernah lewatin adalah sate klatak. Kamu pernah makan nggak? Nggak pernah sejauh ini. Itu sebenarnya adalah kayak sate gitu dari daging kambing muda, itu enak banget dan ditusuknya itu pakai jeruji besi dari bekas ban sepeda. Dan itu bikin kayak dalamnya jadi matang sempurna karena kan besinya itu jadi penghantar panas yang baik kan. Itu juga enak banget dan menurut aku wajib banget buat dicoba. Nah, mungkin kalian yang dari Jogja bisa langsung rekomen tempat-tempatnya ya, biar aku kalau ke Jogja juga bisa nyobain. Bener. Kalau di Jogja sendiri aku nggak tahu sebenarnya ini khas Jogja apa enggak, tapi kalau ke Malioboro aku suka banget makan wedang rondenya. Dan harganya seingat aku itu kurang dari 10.000 di gerobak kecil, makannya juga di depan gerobaknya. Terus suasana Malioboro kan juga adem ya kalau malam-malam. Itu enak banget dan ngangetin banget sih Kak. Kadang-kadang ya kuliner khas dari beberapa daerah di Indonesia adalah sesuatu yang bikin kita kangen dan pengen balik lagi ke sana ya. Dan harusnya istilah sesuatu di Jogja nggak cuma di Jogja aja ya. Sesuatu di tiap daerah kalau kita makan makanan kuliner itu dengan suasana tertentu gitu. Bener banget dan gak kerasa nih ya perut aku udah kenyang banget, perut saya juga udah kenyang banget ngomongin berbagai macam makanan yang ada di Indonesia. Aku yakin kalian juga udah kekenyangan dengan referensi kita semua dan pastinya langsung pengen pesen abis ini. Maka dari itu sekarang waktunya aku sama Taya pamit dan pasti kita akan kembali lagi untuk menghadirkan informasi lainnya yang pasti bermanfaat untuk kalian semua hanya di program kesayangan kita yaitu Items Informasi ke teman-teman milenial bersama aku Ali Rahmawati dan juga Aku Yunda Taya. hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Goodbye.